Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang pertama. Wahai sekalian manusia, ittaqu, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu. Inna, sesungguhnya, zalzalatas sa'ah, guncangan kiamat itu, syai'un azim, sesuatu yang sangat dahsyat, luar biasa. Bapak dan Ibu, semalam kajian kita setentangan azab kubur. Di antara sekian banyak penyebab terjadinya azab siksa yang dialami oleh orang sudah mati di alam sana, ada 3 yang paling sering. Pertama, lantaran namimah, mengadu domba. Yang kedua, ghibah, gunjing gujira. Yang ketiga, lantaran kencing, buang air kecil yang tidak disucikan diri daripadanya dan tidak menutup diri. Kesimpulan yang kedua, bahwa azab kubur itu pasti ada, karena berkali-kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlindung diri kepada Allah daripada azab kubur. Apanya yang akan diazab, di mana diazab, bara lama diazab, tidak terlalu ditekankan kepada kita untuk mengetahuinya. Lebih sangat perlu kita mempersiapkan diri, membentengi diri agar kita jangan dapat azab dan siksa. Nah, malam kini kita ringkas. Setelah sekian lama ruh berada di barzakh, hanya Allah yang tahu, maka tiba saatnya nanti terjadilah kiamat. Kiamat sebenarnya berbeda dengan sa'ah. Kita atau sebagian kita memahami bahwa kiamat itu hancurnya alam semesta. Tetapi menurut beberapa penjelasan ulama dalam kitab-kitab mereka, kiamat itu adalah kebangkitan dari kubur, hidup kembali. Kiamah. Sementara kiamat yang populer dawa namanya sa'ah, as-sa'ah. Aku yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, seperti yang sebentar ko, inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya goncangan kiamat itu sesungguhnya suatu yang sangat dahsyat, luar biasa. Atau dalam ayat lain seperti dalam surah Al-A'raf surah ke-7, kita baca sebentar ayat 187. Al-A'raf surah ke-7, yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang sa'ah.
Sa'ah nama kasih adalah kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Qul, katakanlah ya Muhammad, innama ilmuha 'inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku saja. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan terjadinya itu kecuali Dia saja. Thaqulat fis samawati wal ard. Kiamat itu bila terjadi amat sangat berat huru-haranya, petakanya, kedahsyatannya bagi makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Dan kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan tiba-tiba saja, tanpa aba-aba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad seakan-akan engkau betul-betul mengetahuinya. Qul, sekali lagi katakan ya Muhammad, ilmuha, pengetahuan tentang kiamat itu indallah, hanyalah di sisi Allah saja. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Mari kita pahami hancurnya, berakhirnya kehidupan dunia dan matinya semua makhluk, segala yang ada di dunia dipunahkan, namanya sa'ah, as-sa'ah. Secara bahasa sa'ah itu kan waktu bahasanya. As-sa'ah waktu atau bagian waktu, sebentar sekejap. Dikatakan hancurnya alam, berakhirnya kehidupan dunia dengan sa'ah. Pertama, karena kejadiannya begitu tiba-tiba, sesaat, tiba-tiba semua makhluk mati. Dikatakan hancurnya alam semesta sa'ah karena waktunya sudah Allah tetapkan dan hanya Allah saja yang tahu waktunya. Kalau bahasanya tunggu sesaatnya, tunggu sesaatnya berarti tunggu waktunya. Nah, waktunya itu yang dipertanyakan. Karena Nabi sering membicarakan tentang kiamat, lalu mereka orang-orang kafir, sebagian mereka ada yang bertanya secara mencemeh berolok-olok, kalau ya kapan itu? Kapan terjadinya yang engkau janjikan dan yang engkau ancamkan Muhammad? Dikatakan kepada mereka, kau yang Muhammad, ilmunya, pengetahuannya kapan terjadinya itu hanyalah Allah saja yang tahu, tapi pasti. Sementara kiamat yang acok kita pahami hancurnya alam, justru yang kiamat itu benar saat di mana orang qiyam, tegak, berdiri, bangun dari tempat tidur, dari tempat duduk, lalu bergerak, namanya qiyamah. Kiamat bahasa waktu, qiyamah, qaf, ya panjang, mim dan ta marbutah, qiyamah. Kiamat dan bahasa waktu adalah saat di mana kita makhluk manusia bangkit, hidup, bangun setelah mati. Bangkit kembali, hidup kembali, bangun kembali setelah mati. Nama qiyamah. Dan qiyamah itu awal akhirat. Jadi kalau kita bagi, as-sa'ah adalah berakhirnya hidup dunia,
kiamat awal kehidupan akhirat. Cuman deklah lazim, deklah acok kita menyabui menengah kiamat. Ayo kiamat saya baca. Kiamat. Kalau dalam Quran namanya sa'ah. As-sa'ah, 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 as-sa'ah. Dan kemudian ada nanti namanya asyaratuha, asyrat. Asyrat ko syart, syart itu tanda. Tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Ada bagi dua lah tanda aku. Tanda-tanda, alamat-alamat, asyrat atau amarat. Tanda indikasi petunjuk akan terjadinya kiamat. Tando ko lah menjadi bahasa ko. Gabak tando kahujan, alamat kahujan. Cewang alamat kapan ni? Itu tando namanya. Tapi bila hari kahujan tak tahu. Tanda-tanda kiamat dibagi dua. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Bermula semenjak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Nabi akhir zaman. Dengan diutusnya, diangkatnya Nabi menjadi Rasul, itulah pertanda. Tanda. Sebab beliau Nabi terakhir. Setelah beliau tidak ada Nabi lain. Dengan wafatnya beliau pun dah tanda. Sehingga beliau katakan, aku dengan as-sa'ah itu seperti ini jarak. Tidak ada jeda, tidak ada jarak. Seperti ini. Cuman beliau tidak tahu. Tidak tahu. Dan datangnya sa'ah itu secara baghtah. Baghtah itu tiba-tiba. Apa tiba-tiba? Orang sedang asyik. Sedang asyik dalam surah Yasin. Begitu asyiknya manusia sehingga tidak sempat pulang. Bagi tahu. Asyiknya begini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan begini. Kita terjemah saja. Wala taquman as-sa'ah. Betul-betul akan terjadi nanti as-sa'ah kiamat itu. Qad nasyara rajulani. Ada dua orang yang menggelar kain dagangannya. Lalu terjadi tawar-menawar. Setelah harga pas cocok keduanya. Belum sempat timbang tarimo antara penjual kain jo kembali terjadinya. Itu namanya baghtah, tiba-tiba. Itu menunjukkan orang sedang asyik di pasar-pasar, di mall-mall, di mago namanya, di mart-mart, orang shopping-shopping. Di pasar-pasar, di balai-balai, di pekan-pekan orang sedang asyik ago-mago tawar-menawar. Begitu tiba-tibanya digambarkan tidak sempatlah orang yang membeli magimpiti, orang yang menjual magian barang, terjadi kiamat. Itu satu hadis riwayat Imam Muslim nomor 2954. Wala taquman as-sa'ah. Dan pasti sungguh terjadi as-sa'ah itu. Ada orang yang memerah susu ontanya untuk diminum. Setelah susu ontanya masuk kantong atau galeh, diminum, alun sempat lah tiba di mencong, terjadi kiamat. Wala taquman as-sa'ah. Pasti sungguh terjadi kiamat itu. Ada orang yang sedang memperbaiki tabik atau sumur atau bak, membersihkan segala macam. Belum sempatnya melapih namanya keran, atau belum sempatnya mengairi lah, atau belum sempatnya menciduk air itu lah, tiba-tiba terjadi kegoncangan luar biasa. Wala taquman as-sa'ah. Pasti sungguh terjadi as-sa'ah itu.
wa qad rafa'a uklatahu. Orang sedang memadik-madikin suok, di tekanan suok, maka banyamba lalu sempat tiba-tiba muncul lain par. Hadis sahih Muslim. Itu yang katakan baghtatan. Betul-betul datang secara tiba-tiba, orang asik dengan kerja masing-masing, urusan masing-masing, bahkan shopping dengan catatan yang akan mendapati kiamat itu adalah orang yang celaka, orang yang sesara, orang yang tidak percaya. Seakan-akan dibiarkan mereka mengalami awal peristiwa kiamat itu untuk menerangkan dan agar mereka merasakan apa yang mereka ingkari, apa yang mereka tidak percayai. Aku nang kiamat tu kira-kira itu. Kau nang kalian dustakan, kau kalian tidak percaya, kau kalian nang bolok-olok. Karena orang-orang mukmin sebelumnya sudah mati. Itulah terjadi kiamat itu. Al-Qariyah, Mal-Qariyah, wa ma adraka mal-Qariyah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsusdah. Hari saat ketika di mana manusia-manusia kal farashi al mabsus, seperti al-farash. Al-farash itu yang terputar di lampu, di api malam hari. Terputar, tidak tentu arah kama putar-putar. Namanya al-farash. Orang awak cok menterjemah dengan aneh-aneh. Manusia yang amat, manusia yang hidup di akhir dunia. Saat-saat akan terjadi ledakan, goncangan, bagai macam terjadi tiba-tiba. Di mana ketika itu mereka tidak siap, terjadilah apa namanya, huru-hara, berlarian ke sana kemari. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'an. Di mana engkau kalau menyaksikan saat itu terjadi, engkau akan lihat perempuan yang sedang menyusukan bayinya, sedang asik menyusukan bayinya. Dia itu lupa lengah dan lalai dengan bayi yang sedang disusuannya. Karena dahsyatnya goncangan itu, peristiwa itu, huru-hara itu, makanya langsung lari entah ke mana, lapih bayi tak tahu. Itu dalam surah Al-Haji tadi ayat 2. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan perempuan yang sedang hamil gugur kandungannya, tidak sadarnya, karena tagalenjek, lari. Dan goncang itu tiada henti, berturut-turut. Gunung-gunung berletusan, air laut meluap, angin dahsyat bertiuplah, bumi bergoncang luar biasa, yang tidak sempat manusia bertanya dan tidak sempat manusia berpikir. Wataran nasa sukara, engkau lihat ketika itu manusia itu mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Wataran nasa sukara wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk, cuman adzaballahi syadid, azab siksa Allah ketika itu amat dahsyat. Kenapa? Karena orang yang mendapati kiamat itu adalah orang yang celaka. Aturan kiamat bahasa. Jadi berakhirnya kehidupan dunia pasti berakhir. Dan indikasi petunjuk yang menunjukkan bahwa dunia akan berakhir diakui. Hampir semua orang mengatakan nagadilaka kiamat. Bahkan tanda-tandanya lah banyak bermunculan tanda-tanda.
Cuman ada juga orang yang kadang-kadang namanya menyampaikan tanda-tanda aku bacocok-cocokan saja, namanya ilmu cocoklogi gitu lah. Ada peristiwa-peristiwa kejadian aku kiamat bacocok-cocokan, bacari-cari dalil-dalilnya supaya cocok. Banyak, bahkan ada satu kitab namanya membahas itu mana tentang tanda kiamat berdasarkan hadis-hadis sahih dari riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Sangat banyak yang tidak mungkin kita sabuian. Misalnya secara kancang kita sabuian. Munculnya orang yang mengaku nabi. Hilang amanah. Mencari orang yang jujur lah payah. Amanah tidak boleh. Tidak ada amanah deh. Kalau kita alami petang, diangkat ilmu. Para ulama-ulama, orang alim banyak yang sudah meninggal. Maka lahirlah orang-orang bodoh yang berfatwa dan orang-orang yang dungu menjadi penguasa. Aku no, tekuk juga jadinya kan. Banyak terjadi pelacuran dan terang-terangan orang buat pelacuran, khamar dilegalkan, banyak terjadi perjudian dengan berbagai macam corak ragam. Oranglah rajin menghias masjid, meruntuh masjid, tagaan itu dihias. Yatabahawna fil masjid. Mereka bangga dengan masjid besar-besar, dengan hiasan-hiasan yang menghabiskan dana hampir bermiliar-miliar, sementara isinya tidak berada. Mereka asik merobohkan dan membangun. Rasanya kalau terjadi juga tidak salah. Di Bukit Tinggi saya beruntung masjid seorang banyak membangun balik. Tidak bolehkah? Kita bukan mengatakan tidak boleh, tando. Lalu banyak namanya bunyan, yatabahana fil bunyan. Mereka berbangga-bangga dengan gedung-gedung mewah, gedung-gedung tinggi pencakar langit. Pergilah ke Dubai, kami gedung-gedung mencakar langit atau lah melewati awan di langit. Kemudian banyak terjadi haraj, peperang dan pembunuhan. Gampang seorang bunuh. Kadang-kadang pembunuhnya bebas coba berkeliaran. Lalu hubungan satu rahmi itu banyak yang putus. Kemudian wanita-wanita banyak berkeliaran di mana-mana. Dan banyak tanda-tanda itu sebagian. Nah, sebagian tanda-tanda itulah rasanya lah bermunculan sebagian tanda-tanda sebelum timbul tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan kiamat itu sabana lah amat dake. Jadi kalau tanda-tanda kecil kiamat itu lah dake. Kalau tanda-tanda besar kiamat itu lah sangat dake. 10 tanda besar. Disebutkan dalam hadis 10 tanda besar itu secara kita terjemah suka bahwa inna sa'ata la takun hatta takuna asyru ayat. Saat kiamat itu tidak akan terjadi melainkan setelah terjadi 10 tanda. Yang pertama namanya penenggelaman bumi di timur, wilayah kepulauan. Arti peninggalan bumi itu adalah air laut lah mulai naik, daerah-daerah pantai lah mulai turun, pulau-pulau lah mulai ke bawah, air naik. Dan pemanaman bumi di barat, maghrib. Penenggelaman wa khasfun jazirah Arab. Kemudian jazirah Arab lah mulai turun loh, tenggelam. Lalu yang berikutnya yang sampai keluarnya dukhan, keluarnya asap, yang konon keluarnya asap kabut itu jika dihirup oleh orang-orang mukmin mati semua. Di mana saja orang mukmin
berado. Kalau nyaman hirup itu mati. Dukhan kabut. Tinggallah orang kafir. Kemudian terjadilah nanti namanya setelah itu apa yang disebut dengan Dajjal muncul. Sebelum timbul Dajjal, muncul Dajjal, akan muncul Dajjalun. Para pembohong. Jadi sebelum lahir pembohong kelas kakap dunia, maka sebelumnya lah banyak bermunculan para pembohong, namanya Ad-Dajjalun. Dajjalun, para pendusta, para pembohong. Entahlah ta'lah. Tidak bisa dipaci omongannya. Dusta, namanya Ad-Dajjalun, para pembohong. Sebelum tiba tokoh pembohong itu Al-Masihud Dajjal. Nanti Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj kita tidak akan terangkan itu, karena panjang nanti kita terang. Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian muncul terbit matahari di tempat terbenamnya. Baru kemudian keluar api di dasar Teluk Aden. Kemudian berakhir dengan turunnya Nabi Isa. Itulah menunggu. Kemudian matilah semua orang beriman dengan meniup kabut atau asap. Tinggallah orang-orang yang tidak percaya kepada dunia akan berakhir. Maka mereka makin asik dengan hidup. Selagi mereka asik-asik hidup itu, tiba-tiba terjadi goncangan dahsyat. Itulah tanda-tanda. Cuman kita jangan sampai latah. Latah seketik aku ke kemat negeri, seketik ke kemat negeri. Atau terjadi hal-hal umumnya yang terjadi di Arab Saudi. Acok guru-guru tertentu yang selalu mengkaitkan dengan kiamat. Acok mengkaitkan situ. Kecek kawan nanti sesuai pendapat itu, janji cocok-cocok saja. Jangan cocok-cocok saja. Sebab kut tanda kiamat. Nah, kesimpulan kaji kita malam hari ini bahwa kiamat bahasa waktu namanya sa'ah. As-sa'ah. As-sa'ah itu adalah berakhirnya kehidupan dunia. Hancurnya semua. Kemudian kiamat adalah awal kehidupan baru. Qiyam bangun, bangkit, berdiri. Hidup kembali, qiyam. Awal akhirat. Lalu bumi yang kita tempati, langit yang menjadi atap, habis. Yauma tubaddalu ardu ghairil ard was samawat, surah Ibrahim nanti ayat 47. Diganti bumi dengan bumi yang baru. Ada ulama-ulama tafsir seperti As-Sa'di mengatakan bukan diganti, buminya itu je, langitnya itu je, cuman keadaannya yang dirubah. Bumi wak kini dan wak tempat kini semuanya jadi datar, gunung-gunung, bukit-bukit, mungguk-mungguk, guguk-guguk, datar. Lurah-lurah, ngarai-ngarai, jurang-jurang ditutup, datar. Maka menjadilah dia bentangan hamparan tanah yang sangat luas. Ini bukan diganti bumi, tapi keadaan bumi itu yang berganti. Bukan langit yang diganti, tidak. Langit itu yang dirubah keadaannya. Ada juga ulama yang memahami surat Ibrahim tadi, memang diganti bumi dengan bumi yang baru. Karena bumi yang kini kok habis, dunia habis. Langit dengan langit yang baru. Artinya wallahu alam. Allah yang Maha tahu. Iko kaji yang kita sampai malam kini, yang paling penting sebagai jawaban Nabi, jantanyuan bilonya. Toh atau lah siap. Bila kiamat tu, ada orang bertanya ke Nabi dalam sebuah riwayat, bila kiamat? Kata Nabi, analah yang kau persiapkan untuk kiamat. Engkau tanya-tanya, lah siap, lah berbekal, lah berbenah. Kalau alun, pek, kau nakna kiamat gadang, kiamat ketek.
Kiamat terbagi 3. Kiamat kecil, mati. Siang mati, lah tiba kiamatnya. Kiamat wusta, kiamat sedang, hancurnya sebuah negeri. Kiamat kubra, hancurnya alam semesta. Kalau nak kiamat gadang, kiamat kecil. Dan kiamat kecil masih awak sampai aja mati. Nah, kini ku adalah persiapkan untuk itu. Semoga berfaedah dan manfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.